Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan membahas adab-adab makan sahur di dalam 10 permasalahan yang terkait dengan makan sahur. Permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dengan makan sahur tersebut? Maka para ulama mengatakan makan sahur itu adalah kullu ta'amin aw syarabin yataghadda bihi akhiral lail fi sahar man arada as-siyam. Setiap makanan atau minuman yang dimakan oleh orang yang hendak berpuasa di akhir malam atau di waktu sahur. Inilah definisi makan sahur. Permasalahan yang kedua tentang hukumnya. Maka para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, hukum makan sahur adalah sunnah yang sangat ditekankan, sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita sebutkan dalil-dalilnya nanti. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, makan sahur hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Oleh karena itu, makan sahur atau tidak makan sahur tidaklah mempengaruhi sah atau tidaknya puasa seseorang. Hanya saja kalau seseorang makan sahur, itu menambah keutamaan puasanya, menambah pahalanya. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah betapa melimpah pahala dan keberkahan makan sahur itu. Namun kalau seseorang tidak makan sahur dengan sengaja, maka puasanya tetap sah, tidak memberi pengaruh. Ya. Begitu pula kalau tidak sempat makan sahur. Ketika terbangun waktu sahur sudah habis, sudah masuk waktu subuh, karena ketiduran atau karena lupa, tidak sama sekali mempengaruhi sah atau tidaknya puasa seseorang, dan tetap wajib seseorang itu berpuasa walaupun dia tidak makan sahur, baik tidak makan sahur itu sengaja maupun tidak sengaja. Jadi tetap harus berpuasa. Maka jangan sampai ada orang yang beranggapan saya nggak puasa karena saya nggak kebangun sahur. Tidak boleh. Di bulan Ramadan wajib dia puasa walaupun tidak terbangun makan sahur. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang waktu makan sahur. Maka sesuai dengan namanya makan sahur, berarti waktu makan sahur adalah di waktu sahur. Dan waktu sahur itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir. Dan yang paling afdolnya adalah di akhir waktunya, di akhir waktu makan sahur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakanlah berbuka puasa. Maksudnya kalau sudah masuk waktu berbuka, segera lakukan, dan akhirkanlah makan sahur. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari tabi'in yang mulia, Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahum suhuran." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka puasa kalau sudah masuk waktu berbuka, dan paling lambat makan sahur. Jadi makan sahur itu adalah di sepertiga malam yang terakhir, dan lebih dianjurkan di akhir waktunya. Ya.
Maka ketika seseorang makan di pertengahan malam atau di awal malam, itu tidaklah disebut makan sahur, sebab belum dilakukan di waktu sahur. Dan makan sahur di sepertiga malam yang terakhir, itu sama saja orangnya sudah tidur duluan atau memang nggak tidur. Ya, mungkin di bulan Ramadan betul-betul seseorang memanfaatkan waktu untuk ibadah sehingga malam tidak sempat tidur sampai waktu sahur, maka tidak masalah. Iya. Namun kalau seseorang itu makan sebelum masuk sepertiga malam yang terakhir, maka itu tidaklah disebut makan sahur. Lebih layak disebut itu adalah makan malam. Iya. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama malah berpendapat disebut makan sahur kalau sudah masuk waktu fajar yang pertama. Kalau sudah masuk waktu fajar yang pertama. Jadi antara fajar yang pertama dan kedua itulah waktu makan sahur. Itu pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang benar insya Allah, makan sahur itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi yang afdol adalah apabila telah muncul fajar yang pertama. Kapan itu? Kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu subuh, sebagaimana insya Allah ta'ala akan kita sebutkan di permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya yang keempat adalah akhir waktu sahur. Kapan akhir waktu sahur? Maka akhir waktu sahur itu adalah sesaat sebelum subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh kita sudah berhenti makan sahur. Dan waktu yang paling afdal untuk makan sahur disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati." Kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau langsung bangkit menuju sholat subuh. Jadi antara makan sahur Nabi SAW dengan sholat subuh itu tidak berjarak. Dari makan sahur langsung ke sholat subuh. Iya. Qultu kam kana bainal adhan was sahur, kata Anas kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara adzan dan sahurnya Nabi SAW? Qala, beliau menjawab, qadru khamsina ayah. Jaraknya adalah seukuran membaca 50 ayat. Itulah jarak sahur Rasulullah SAW dengan sholat subuh. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud 50 ayat adalah yang sedang, yang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Maka jemaah sekalian, inilah waktu terbaik untuk makan sahur. Dan itu adalah jarak antara fajar yang pertama dan fajar yang kedua. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Itulah waktu yang terbaik. InsyaAllah ta'ala ini pendapat yang kuat bahwa itulah waktu yang terbaik. Tapi dimulainya waktu sahur sudah sejak sepertiga malam yang terakhir. Iya. Dan juga dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi SAW berhenti makan sahur sebelum masuk waktu sholat subuh. Ini yang dikatakan oleh Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Baik. Permasalahan yang kelima tentang waktu imsak. Apa artinya imsak? Imsak artinya menahan diri. Al-imsak artinya menahan diri, tidak lagi melakukan apa yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum atau berhubungan suami istri. Maka, kapan seharusnya imsak itu? Allah Azza wa Jalla telah berfirman menjelaskan tentang kapan waktu mulai berpuasa atau waktu imsak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya terbit fajar atau masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, yaitu terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Maka ayat ini jelas bahwa Allah menyuruh kita makan dan minum sampai batas waktunya masuk waktu subuh. Artinya sesaat sebelum subuh kita hentikan makan dan minum. Iya. Jadi waktu subuh atau terbit fajar itulah waktu imsak. Tidak boleh lagi makan dan minum atau melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, menetapkan waktu imsak 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh termasuk mengada-ada dalam agama dan menyelisihi ayat yang mulia ini. Permasalahan yang keenam, anjuran makan sahur bersama. Ini bisa kita petik dari hadis Anas bin Malik tadi, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau mengatakan, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Hajar mengatakan, wa fihil ijtima' 'ala suhur. Dalam hadis itu terkandung pelajaran makan sahur bersama. Jadi ini termasuk sunnah dalam makan sahur, kita makan sahur bersama. Baik. Dan yang lebih afdal lagi, makan dari satu nampan. Ini lebih afdal lagi. Makan dari satu nampan. Ya, misalkan bertiga, berempat, makan dari satu piring yang besar yang mencukupi 3 atau 4 orang tersebut. Ini lebih dianjurkan. Iya. Permasalahan yang ketujuh, adakah menu yang disunahkan untuk makan sahur? Jawabannya ada, yaitu kurma. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Inilah yang disunahkan. Walaupun tidak dilarang, tidak pula makruh makan selain kurma. Namun yang disunahkan adalah kurma. Juga tidak masalah kita makan kurma dulu, kemudian makan yang lain. Atau dijadikan penutupan, makan kurma. Bersama dengan makanan yang lain tidak masalah. Iya. Jemaah sekalian, juga dianjurkan andai tidak ada makanan sama sekali, adanya hanya air, maka tetap kita makan sahur, walaupun hanya dengan air. Atau misalkan kita lagi nggak nafsu makan, makanan banyak, tapi kita nggak nafsu makan, maka tetaplah makan sahur, walaupun hanya meminum seteguk air putih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin min ma'in." Makan sahurlah kalian walaupun hanya minum seteguk air. Baik. Permasalahan yang ke-8. Ringkasan 10 keberkahan makan sahur. Jadi ini sengaja kita bahas khusus karena ini sangat penting sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa artinya keberkahan, jemaah sekalian? Kebaikan-kebaikan dan pahala yang melimpah ruah. Itu maknanya keberkahan. Nah, di sini saya akan meringkas 10 keberkahan makan sahur. Dan tentu masih banyak lagi keberkahan makan sahur yang lain. Namun pada kesempatan ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya ringkaskan dari penjelasan para ulama, dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, begitu pula penjelasan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Saya ringkaskan menjadi 10 keberkahan makan sahur. Yang pertama adalah makan sahur itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan sahur adalah termasuk ibadah kepada Allah. Jadi kita dapat pahala beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.
dan harus kita niatkan ibadah. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik makan sahur itu kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lebih menguatkan orang yang berpuasa untuk bertahan sampai terbenam matahari dan tetap bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau orang nggak makan sahur, mungkin dia akan lemah ketika berpuasa sehingga untuk ibadah-ibadah yang lain dia sulit untuk melakukannya. Yang keempat, memudahkan sholat subuh berjamaah. Dan itulah sebabnya lebih dianjurkan makan sahur di akhir waktu agar kita lebih mudah untuk sholat subuh berjamaah. Dan hindarilah tidur setelah makan sahur. Di samping itu berbahaya untuk kesehatan, itu juga tidak sesuai sunnah Nabi SAW, dan yang lebih berbahaya lagi bisa meluputkan kita sholat subuh berjamaah. Ya. Keberkahan yang kelima adalah menyelisihi puasanya ahlul kitab. Jamaah sekalian, ini termasuk keberkahan yang sangat agung, yang pahalanya sangat besar, yaitu menyelisihi puasanya orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Jadi jemaah sekalian, syariat berpuasa juga pernah Allah wajibkan kepada Yahudi dan Nasrani. Entahlah sampai hari ini mereka masih berpuasa atau tidak. Itulah sebabnya Allah katakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Walaupun hari ini kalau mereka berpuasa sebelum mereka masuk Islam, puasa mereka tidak diterima, sebagaimana telah kita bahas pada syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat nomor 1 harus Islam. Kenapa? Karena orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, amalan-amalan mereka tertolak. Kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini subhanallah bahaya kekufuran dan kesyirikan, menghalangi dan menghapuskan amal-amal soleh seseorang. Nah, andai mereka masih puasa hari ini, maka puasa mereka tidak lagi diterima oleh Allah karena mereka bukan lagi orang-orang yang beriman. Dan kalau mereka masih puasa, apa yang membedakan puasa kita dan puasa mereka? Kata Nabi SAW, itulah makan sahur. Barakah yang keenam adalah memanfaatkan waktu untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Karena sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Waktu ketika Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa dan mengampuni hamba-hambanya. Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi jemaah sekalian, manfaatkanlah waktu sahur untuk banyak berdoa kepada Allah dan memohon ampun kepadanya di sela-sela kita makan sahur atau sebelum dan sesudah makan sahur. Ucapkan istighfar, astaghfirullah dan yang semisalnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, makan sahur itu sendiri sebenarnya juga adalah doa. Karena doa itu kan ada dua macam, doaul ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa permohonan. Jadi ketika kita makan sahur, sebenarnya kita sedang melakukan doa, yaitu doa ibadah. Karena ketika kita makan sahur, kita harapkan dengannya keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla serta ampunannya. Ya. Jadi orang yang makan sahur itu jemaah sekalian, dia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Keberkahan yang ke-8, mendapatkan salawat Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur akluhu barakah
fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Makan sahur itu adalah keberkahan. Maka janganlah kalian tinggalkan, walaupun seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Luar biasa keutamaan orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada mereka maknanya mencakup pemaafan Allah, ampunan Allah untuk mereka, dan pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat kepada mereka adalah malaikat mendoakan kebaikan dan memohonkan ampun untuk mereka. Keberkahan yang ke-8 adalah mendapatkan pahala ibadah makan sahur dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena makan sahur adalah ibadah dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang ke-9 adalah menambah semangat dan menghilangkan kemalasan yang disebabkan oleh rasa lapar. Jadi ini diantara hikmah bagi tubuh kita ketika kita makan sahur. Keberkahan yang ke-10 menjadi sebab kita bisa bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan makan sahur. Jadi jemaah sekalian, kita makan sahur, tatkala kita bangun, ingatlah mungkin tetangga kita butuh makan sahur, bantulah mereka. Dan juga jangan lupa, satpam di kompleks rumah kita, antarkan makan sahur kepada mereka. Ini termasuk ibadah yang sangat agung. Karena bersedekah adalah ibadah yang sangat agung, terlebih lagi di bulan Ramadan, itu lebih ditekankan lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik serta paling dermawan. Di bulan Ramadan beliau semakin baik dan semakin dermawan. Jadi hendaklah kita perbanyak sedekah, terutama di hari-hari kita sulit seperti ini. Banyak orang yang tidak bisa keluar bekerja, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena harus melakukan PSBB atau karantina di rumah agar memutus penyebaran virus corona ini. Maka pahala akan semakin besar. Sebagaimana kata Allah, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari kelaparan. Hari kelaparan itu maknanya hari ketika makanan sangat sulit atau sangat berharga. Maka ketika kita memberi makan kepada orang di hari-hari ini, pahalanya lebih besar. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, bersedekah itu pahalanya sudah sangat besar sekali. Nabi SAW mengatakan, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya semakin besar. Kemudian yang ketiga, kita lakukan di saat orang-orang sangat butuh sedekah, sangat butuh makan, maka pahalanya pun akan semakin besar. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kita lanjutkan permasalahan yang ke-9. Suatu permasalahan penting, yaitu tentang amalan batin saat makan sahur. Kalau tadi yang kita bicarakan kebanyakan adalah amalan zohir. Maka ketahuilah ada amalan batin yang justru lebih penting. Berikut saya kutipkan nasihat dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang amalan batin yang seharusnya dimiliki oleh orang yang makan sahur. Kata beliau, innahu yanbaghi lil insan hina tasahhurihi ayastahdira annahu yatasahhar imtithalan li amrillahi wa rasulih. Sesungguhnya sepatutnya bagi seseorang ketika makan sahur, ia hadirkan di dalam hatinya bahwa dia makan sahur ini untuk memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada hati yang harus dihadirkan. Adanya niat, saya makan sahur ini karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Wa yatasahharu mukhalafatan li ahlil kitab wa kurhan lima kanu alaihi. Dan pahalanya semakin besar kalau dia tambah lagi dengan niat
untuk menyelisihi puasa ahlul kitab. Dan karena dia membenci perbuatan mereka yang tidak mau mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Ini pahala jamaah sekalian. Ini yang dimaksud dengan benci karena Allah. Hadirkan dalam hati kita tidak suka atau benci terhadap perbuatan orang yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Ini adab hati. Amalan ibadah yang berpahala besar yang dilakukan oleh hati kita. Dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Wa yatasahhar raja'al barakah fi hadzal sahur. Dan juga hadirkan niat seseorang itu makan sahur demi mengharapkan keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ini pembenaran terhadap keberkahan-keberkahan atau berita-berita tentang keberkahan makan sahur yang dikabarkan di dalam dalil-dalil sahih. Ini juga ibadah tersendiri. Subhanallah. Banyak sekali ibadah hati yang bisa dilakukan ketika kita makan sahur. Wa yatasahhar isti'anatan bihi ala ta'atillahi. Dan juga hendaklah dia niatkan makan sahur agar dia lebih kuat untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah. Maka menjadi ibadah. Jemaah sekalian, jangankan makan sahur, makan biasa pun yang sebenarnya itu hukumnya mubah. Ketika kita berniat, saya makan ini supaya nanti insya Allah saya kuat beribadah. Maka saat itu aktivitas makan kita menjadi ibadah. Kalau tidak, maka dia hanya bersifat mubah. Iya. Hatta yakuna hadzal sahur alladhi ya'kuluhu khairan wa barakatan wa ta'atan wallahu muwaffiq. Maka dengan niat-niat ini sahur seseorang itu menjadi kebaikan, keberkahan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian amalan batin saat makan sahur. Baik. Kita masuk permasalahan yang terakhir, yang ke-10. Sebuah permasalahan fikih. Apabila seseorang mendengar adzan saat makan sahur, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sudah yakin waktu subuh telah masuk. Maka apa yang harus dia lakukan? Saat itu juga dia hentikan makan sahur. Karena itulah perintah Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yaitu munculnya fajar atau masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam atau sampai masuk waktu maghrib. Maka ayat ini jelas, makan dan minum itu sampai masuk waktu subuh. Jadi ketika seseorang sudah yakin masuknya waktu subuh, segera dia berhenti makan dan minum. Keadaan yang kedua, apabila dia masih ragu masuknya waktu subuh. Jadi dia sedang makan sahur, tiba-tiba terdengar adzan. Tapi dalam dirinya ada keraguan. Ini kayaknya muadzin terlalu cepat. Jadi dia masih ragu, masuk waktu subuh atau belum. Maka jemaah sekalian dalam kondisi masih ragu, boleh terus makan sahur. Kenapa? Karena al-yakin la yazulu bisyak. Ini masuk dalam kaidah umum, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Awalnya yakin, masih waktu malam. Kemudian muncul keraguan, sudah masuk waktu subuh atau belum? Maka keraguan ini belum bisa menghilangkan hukum asalnya. Iya. Jadi boleh dia terus makan, karena juga Allah mengatakan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yaitu masuknya fajar. Artinya kalau belum jelas atau masih dalam keadaan ragu, maka masih boleh makan dan minum. Hanya saja tentu kita harus berhati-hati. Kalau kita sudah bisa selesaikanlah, karena jangan-jangan telah masuk waktu subuh. Nah jemaah sekalian, keadaan yang kedua inilah dibawa kepadanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kalau seseorang dari kalian mendengarkan adzan subuh,
sedangkan di tangannya masih ada bejana, maka janganlah dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya dari bejana tersebut. Ya. Maka jemaah sekalian, makna hadis ini yang benar kata para ulama adalah dibawa kepada keadaan yang kedua, ketika kita masih ragu masuknya waktu subuh. Ketika kita masih ragu masuknya waktu subuh. Karena kalau dibawa kepada keadaan yang pertama, kita sudah yakin masuk waktu subuh, akan menjadi bertentangan dengan perintah Allah untuk mulai berpuasa ketika telah masuk waktu subuh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah kondisi pengecualian. Walaupun sudah yakin masuk waktu subuh, tapi ini adalah kondisi pengecualian. Namun jemaah sekalian, perhatikan pengecualiannya, hanya makanan yang ada di tangan kita saja, atau minuman yang ada di tangan kita. Jangan nambah lagi. Iya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah dibawa kepada keadaan yang kedua. Ketika kita belum yakin masuknya waktu subuh. Walhamdulillah, inilah 10 permasalahan terkait dengan sahur. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadikan ibadah puasa kita semakin besar pahalanya, dan semakin besar pula peluang kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah serta pembebasan dari api neraka di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam.